Halo guys, selamat datang kembali di channel Gypsy Research. Balik lagi di tutorial Gypsy AI. Di video ini kita bakal bahas satu AI lagi yang namanya generator deskripsi gambar. Nah, untuk mengaksesnya kalian harus berlangganan Gypsy AI Pro. Jadi mulai Rp19.000 aja kalian udah bisa dapat berbagai macam AI tool untuk membantu penyusunan riset atau penelitian kalian gitu ya. Nah, buat akses tool kita hari ini, kita bisa ngetik di sini deskripsi gambar, atau bisa manual lewat klik kategori AI dulu, pengolahan dan visualisasi data, lalu cari generator deskripsi gambar. Nah, begitulah kita sampai di halaman utama generator deskripsi gambar, guys. Jadi sesuai namanya, generator deskripsi gambar, kita tinggal upload gambarnya aja. Nanti AI bakal bantu membuat deskripsi gitu ya. Gambarnya bisa apa aja, gambarnya bisa foto, bisa statistik, data statistik, visual datanya, bisa apapun, screenshot juga bisa. Jadi hampir semua gambar bisa dideteksi sama AI ini. Kita coba aja, kita udah punya studi kasusnya. Di sini aku ada 4 gambar gitu ya yang bisa kita gunakan buat studi kasus. Yang pertama ini ada kayak visual grafis gitu ya tentang data penjualan mobil listrik terlaris di Indonesia gitu. Kita coba aja langsung upload, terus kita klik buat deskripsi gambar. Sesuai namanya deskripsi gambar, AI akan bantu kita buat mengidentifikasi ini gambar apa, terus ada penjelasannya juga, dan juga beberapa sumber referensi atau literatur yang bisa kita pakai gitu ya. Nanti kita cek di sini, kita tunggu loadingnya dulu. Nah, ini udah ada hasilnya guys. Jadi ya, dia bisa deteksi ya, ini infografis dari Antara tentang data penjualan mobil listrik di Indonesia periode Januari sampai Agustus 2024. Ini ada, dia bisa merangkum ya penjualan keseluruhan. Total penjualan mobil listrik wholesales dari pabrik ke dealer mencapai 23.045 unit. Jadi data-datanya juga udah bisa ketangkep ya sama AI-nya. Jadi kalau kita lihat itu bener guys, 23.045 unit. Jadi sesuai dengan yang ada di gambar. Terus ada merek terlaris dari Wuling, memimpin di 7.970 unit. Terus ada BYD, Chery, Morris Garage, dan Hyundai gitu ya. Jadi tiga teratasnya tuh empat teratasnya merek China gitu ya. Terus ada tren pasarnya. Jadi udah dibantu AI gitu buat mengidentifikasi apa aja konten-konten yang ada di gambar ini. Cuman yang namanya infografis ya, sebenarnya infografis sendiri itu udah jadi data lah buat kita. Nah, yang paling kerennya lagi itu bisa ngekaitin kita dengan referensi ini tuh cocok untuk penelitian yang kayak gimana sih gitu. Nah, di sini udah ada contoh kasusnya yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama ada data Gaikindo, sumber data utama infografis ini. Terus ada publikasi Kementerian Perindustrian. Terus ada jurnal ilmiah, laporan lembaga riset, berita, dan artikel media. Jadi kalau kita pengen bahas penelitian di topik ini, AI juga bantuin referensinya kira-kira yang cocok tuh dari mana aja, kayak gitu. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke case selanjutnya. Kita bakal pilih gambar yang lain yang bakal lebih susah lagi. Jadi kita dapat case ini dari anak gizi gitu ya, anak gizi atau mungkin anak teknologi pangan. Itu ngebahas apa nih, skema metabolisme vitamin D. Cuman kasusnya tuh mereka nggak bisa ngejelasin apa maksud dari gambar ini gitu. Mungkin ketemu di internet gitu ya dari Google search image, cuman ketika kita datengin artikelnya ternyata kegembok atau kelok atau nggak bisa diakses penjelasannya karena ada di ResearchGate contohnya kayak gitu. Nah, supaya cara ngakalinnya kita dapat penjelasan juga, kita bisa save aja image-nya kayak gini. Walaupun kita belum tahu penjelasannya kayak gimana, kita upload aja. Nanti kita mintain AI ini buat ngasih deskripsi gambarnya gitu. Kira-kira ini gambar tentang apa, kaitannya sama apa, referensinya apa aja, dan gimana cara jelasinnya gitu ya. Karena kadang kita pengen ambil referensi gambar dari internet, kita itu tujuannya pengen presentasi atau mungkin pengen ngebahas gitu ya, maksud dari gambar ini gitu.
Nah, ini langsung udah ada hasilnya guys. Jadi gambar tersebut menggambarkan metabolisme vitamin D, jadi sesuai namanya ya. Dan perannya dalam homeostasis kalsium dan fosfor. Gua nggak tahu ini apa, cuman kita kulitin aja. Nah, jadi dia bahas kayak apa ya, maksud dari gambar ini gitu. Ada sintesis dan asupan vitamin D, sintesis di kulit, 7 dehidrokolesterol di kulit diubah menjadi vitamin D3 gitu ya. Jadi dia per konten atau per elemen dalam desain gambarnya itu dia jelasin gitu ya, lebih jelas lagi di dalam sini gitu. Ada metabolisme vitamin D, ada hati ginjal, terus ada fungsi vitamin D, ada homeostasis kalsium dan fosfor, remodeling tulang, dan fungsi lain. Gambar ini memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang metabolisme vitamin D dan tindakannya dalam tubuh. Ini menyoroti pentingnya vitamin D dalam homeostasis kalsium dan fosfor, kesehatan tulang, dan berbagai fungsi fisiologis lainnya. Gitu guys. Jadi bakal membantu banget buat kalian yang pengen nyari referensi gambar dan juga mendapat deskripsi tentang gambar tersebut gitu ya. Apapun kebutuhannya, entah itu buat penelitian, buat presentasi, buat pengerjaan tugas, dan lain-lain gitu ya. Oke, lanjut lagi ke contoh selanjutnya. Kita ada ya data statistik visual data dari Kemenperin, target perkembangan mobil listrik lagi gitu ya. Kita coba upload aja. Apakah AI ini bisa dibilangnya kayak ngedeskripsiin ini data visual apa, maksudnya apa, terus gimana cara jelasinnya gitu ya. Ini juga berguna juga kalau misal kalian lagi pengen presentasi, kita ambil aja visual datanya dan dapat deskripsinya dari AI. Nah, ini udah ada contohnya. Grafik tersebut menunjukkan target perkembangan mobil listrik di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Data tersebut mencakup penjualan mobil listrik baru, akumulasi mobil listrik yang beredar, dan pertumbuhan akumulasi. Sumber data berasal dari Kementerian Perindustrian, Kemenperin. Nah, kita bisa lihat ya, ini dia ngasih tahu rincian datanya per tahun, terus ada akumulasi jumlah mobil beredarnya, dan ya ngasih tahu referensi juga yang disarankan untuk draft penelitian kayak gitu. Jadi sangat membantu ya teman-teman ya buat kalian yang pengen make sure lagi datanya itu sesuai akurat apa enggak gitu ya. Jadi bisa gunakan untuk case apapun. Dan kita ada kasus terakhir lagi, yaitu screenshot gitu ya. Jadi ini screenshot invoice Gojek sebenarnya. Kita pengen nyoba-nyoba aja sih, kira-kira bisa ngedeteksi apa enggak gitu ya. Ya siapa tahu ini bakal berguna ketika kalian lagi bahas yang ada hubungannya tentang screenshot. Entah itu kalian anak computer science atau anak DKV yang lagi bahas user experience. Kadang kita butuh pembahasan tentang gimana bentuk interface-nya gitu, apa aja konten yang ada di dalamnya, dan apa aja yang perlu digarisbawahi gitu. Nah contohnya udah ada, kita menampilkan notifikasi dan rincian transaksi transfer uang sebesar Rp130.000. Terus dia deskripsiin gambarnya, sumber notifikasi, jumlah transfer, penerima, metode pembayaran, status metode pembayaran, waktu dan tanggal. Jadi bisa ngedetek semua gitu ya, hampir semua gambar. Terus dia ngasih referensi yang relevan untuk penelitian lagi, dompet digital dan perilaku konsumen. Nah sekarang di referensinya ada citasinya gitu ya guys ya. Ada contoh citasinya. Terus ada teori lainnya, fintech dan inklusi keuangan. Ada ininya juga, contoh referensinya, dan yang terakhir user interface dan user experience gitu ya. Ada contoh referensinya lagi gitu. Jadi ini sangat membantu kalian yang lagi misalnya lagi clueless gitu ya tentang gambar, apakah ini deskripsinya kayak gimana, bagaimana cara menjelaskannya. AI bakal bantuin kalian supaya lebih enak lagi cara menceritakan sesuatu dalam gambar tersebut. Kayak gitu ya guys. Contohnya yang kayak tadi ya, yang anak gizi itu bakal ngebantu banget, apalagi yang penjelasannya nggak bisa diakses kayak gitu. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat dari Gypsy AI di video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terus jangan lupa subscribe channel ini, Gypsy Research, dan follow Instagram dan TikTok kita @gypsyresearch. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.